Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan sosiologi gender dan keluarga. Ya, kemarin kita sudah berbincang ya tentang jenis kelamin dan gender, dan hari ini kita akan membahas tentang topik perspektif teori gender ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ya, ada baiknya kita ketahui dulu ya apa sih teori gender, sehingga nanti kalau ada yang ingin meneliti atau tertarik, itu kita mulai dari teori dulu ya. Oke, di sini sudah diklasifikasikan bahwa teori gender itu ada 5 ya. Ada 5 klasifikasi, yaitu yang pertama psikoanalisa atau identifikasi ya. Kemudian ada struktural fungsional, teori konflik, teori feminis, dan teori sosiobiologis. Nah, sosiologi gender itu adalah bagian dari kajian sosiologi. Ya, sejak tahun 1950 sudah banyak sekali ya bahan bacaan, analisis, kemudian naskah akademik yang membahas tentang term gender yang mengidentifikasi atau terfokus pada maskulinitas atau feminitas ya, feminim terhadap perempuan. Nah, dan term ini dikenalkan pertama kali oleh Money pada tahun 1955, dan di Indonesia awal dari kajian tentang gender ini sendiri diawali tentang adanya kajian perempuan. Di situ biasanya pada saat kajian tersebut bermula, yaitu para peneliti melihat adanya kekerasan terhadap perempuan, kemudian perkembangan tentang pembahasan gender, kemudian ketidakadilan gender ya, usaha-usaha untuk melakukan kesetaraan gender di dalam masyarakat. Nah, sosiologi gender adalah sebuah kajian tentang gender yang melalui pertanyaan-pertanyaan berdasarkan perspektif sosiologi. Yuk kita lihat ya, apa sih psikoanalisa ini? Teori psikoanalisa itu diidentifikasikan dari pengungkapan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitasnya. Nah, jadi Sigmund Freud itu mengemukakan pendapatnya, mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu tersusun atas 3 struktur ya. Ada ide sebagai pembawa sifat fisik biologi seseorang sejak lahir, kemudian ada ego yang kedua, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari ide, dan terakhir superego ya. Ada 3, yang terakhir ada superego yang berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian. Nah, upaya mewujudkan kesempurnaan hidup lebih dari sekedar kesenangan atau kepuasan semata gitu ya. Jadi tingkah laku seseorang itu menurut si Freud itu ditentukan oleh interaksi yang tadi. Ada ide, ego, dan superego. Nah, biasanya teori psikoanalisa ini memiliki karakteristik. Ya, di sini karakteristiknya adalah perbedaan gender itu ditentukan oleh faktor psikologisnya. Nah, menurut Freud seperti itu. Kemudian perkembangan relasi gender mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa Pelic stage ya, ketika seorang anak menghubungkan identitas orang tuanya dengan alat kelamin yang dimilikinya gitu. Nah, kemudian ada evaluasi ya, bahwa teori psikoanalisa ini sebenarnya ada faktor lain yang turut berpengaruh dalam pembentukan gender ini. Bukan hanya
psikologisnya saja gitu, tapi dalam konteks evaluasinya ternyata untuk pembentukan gender itu tersendiri itu bukan hanya dari psikologisnya saja. Nah, kemudian ada struktural fungsional ya. Teori ini memiliki karakteristik yaitu terintegrasi dari berbagai unsur menjadikan masyarakat stabil. Setiap unsurnya harus berfungsi menurut fungsinya. Jadi laki-laki dan perempuan itu masing-masing menjalankan perannya gitu, memiliki perannya masing-masing gitu. Kemudian teori ini mendapat evaluasi bahwa pada kenyataannya adanya sistem patriarki ya. Ketika ada peran sistem patriarki yang dinilai merugikan perempuan. Jadi pembagian peran laki-laki dan perempuan, tetapi ternyata dalam sistem patriarki malah ada yang dirugikan gitu. Nah, perempuanlah yang dirugikan dalam evaluasi struktural fungsional kenyataannya di dalam masyarakat gitu. Dan kenyataannya sekarang masyarakat sudah jauh berubah ya gak? Nah, jadi yang tadinya memang karakteristik peran perempuan lebih berat dari laki-laki, karena masyarakat berubah dan fungsi setiap unsur sulit dipertahankan, maka bisa saja terbalik gitu. Beban laki-laki lebih besar dari perempuan, atau peran domestik perempuan digantikan oleh peran tenaga kerja ART, atau laki-laki yang di rumah, perempuan yang bekerja. Nah, ini mengalami evaluasi seperti itu di struktural fungsional. Ya, baik. Kemudian ada teori konflik ya. Di sini teori konflik memiliki karakteristik menekankan pembagian kelas. Jadi laki-laki dan perempuan itu ada kelas-kelasnya ya. Sebagian diuntungkan dan sebagian dirugikan. Nah, basisnya adalah ekonomi yang tidak adil ya, sehingga kalau ngomongin ekonomi artinya materi ya. Jadi adanya ketidakadilan memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial. Kemudian terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi gitu ya. Jadi dulunya gitu ya, misal contoh rumah itu atas nama laki-laki gitu ya dalam budayanya gitu. Tetapi dalam perjalanannya gitu, sekarang rumah, mobil atau barang-barang hak milik pribadi itu bisa saja berganti nama milik perempuan misalnya. Nah, itu mengalami konflik ya, terjadinya konflik akibat adanya subordinasi perempuan atau akibat pertumbuhan hak milik pribadi itu tadi. Nah, begitu juga laki-laki gitu ya. Karena perempuan yang mendominasi sehingga laki-laki merasakan adanya pembagian yang merugikan gitu ya. Adanya pembagian harta warisan yang memicu konflik, kemudian harta gono gini yang memicu konflik. Nah, itu terjadi evaluasi ya, karena ekonomi itu menjadi basisnya ya. Evaluasi dari teori konflik ini adalah terlalu berorientasi ekonomi dalam menilai kedudukan perempuan, sehingga menafikan semua faktor biologisnya gitu ya. Jadi ada koreksi dari teori konflik ini. Kemudian ada teori feminis ya. Di situ teori feminis. Di teori feminis itu sebenarnya ada beberapa ya teori dari feminisme atau alirannya, yaitu aliran awal, kedua dan ketiga gitu. Yang pertama dan kedua dan ketiga. Jadi teori feminis ini dibagi ya pada saat generasi awalnya, gelombang awal pertamanya. Teori feminisme ini dibagi menjadi 3. Ada feminisme liberal, feminisme radikal, kemudian ada feminisme Marxis ya atau sosialis. Nah, jadi kemudian ada feminisme gelombang kedua. Saat itu feminisme dibagi menjadi 2, yaitu feminisme eksistensial
dan feminisme ginosentris. Nah, kemudian yang terakhir adalah gelombang ketiga dari teori feminisme itu adalah feminisme postmodern, feminisme multicultural ya, multikultural, kemudian feminisme global dan ekofeminisme. Sehingga ya ada karakteristik dari teori feminis ini ya, yaitu kodrat perempuan tidak ditentukan faktor biologisnya, melainkan faktor budaya, masyarakat gitu. Jadi sistem patriarki perlu ditinjau karena merugikan perempuan. Dalam teori feminis ini mengatakan seperti itu. Kemudian kemitraan sejajar laki-laki dan perempuan diusulkan sebagai ideologi dalam tata dunia baru. Jadi teori feminis ini mengharapkan adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada evaluasi dari teori feminis ini, yaitu ternyata teori feminis ini dinilai kurang realistis, tidak didukung oleh kekuatan politik yang didominasi oleh laki-laki. Jadi ada kritik juga terhadap teori feminis ini ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori sosiobiologis. Teori sosiobiologis ini memiliki karakter gabungan ya antara faktor biologis dan faktor sosial, yang mana karena teori ini menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan gitu ya. Jadi fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan peran laki-laki. Jadi faktor biologis ya, karena perempuan menstruasi jadinya lemes ya, merasa lelah sehingga tidak layak memimpin seperti itu. Jadi teori sosiobiologis itu seperti itu. Ada anggapan bahwa perempuan itu sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan atau dan peran laki-laki gitu ya. Nah, tapi ada evaluasi terhadap teori sosiobiologis ini. Tidak dapat menjelaskan variasi penting ya yang berpengaruh dalam membentuk relasi gender gitu. Jadi ada evaluasinya, ternyata tidak ada dalam penjelasan teori sosiobiologis yang berpengaruh dalam pembentukan relasi gender ini gitu. Relasi antara laki-laki dan perempuan ini gitu ya. Nah, itu tadi. Oke, kita sudah menyimak tadi ya, ada 5 klasifikasi teori gender, dan besok kita akan masuk ke part 3 yaitu tentang sosialisasi gender dan kesetaraannya. Nah, jadi tetap di channel Erin Official. Terima kasih sudah masuk ke channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.